Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bin najarat. Alhamdulillah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bis'ali sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fauzi yang memuliakan Pak Surya PJN Kabupaten Pasuruan, Kiai Muzaki Firul Alim, Saiful Sekretaris PJN Kabupaten Pasuruan, Kiai Musafa, beliau Wakil Rois merangkap Mustasar MWC Kejayaan, Subhani Wakil Sekretaris, seluruh jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Jamiatul Ulama Kejayaan Surya Tanfidiyah yang baru saja dilantik. Allah yubarik lakum, semoga Allah memberi barokah pada panjenengan semua. Semoga Allah memberi ma'unah inayah bisa menjalankan organisasi dengan baik, bisa bermanfaat kepada agama, masyarakat, dan daerah. Forkopimka Kecamatan Jayan, Pak Camat, Buka Polsek ada ini, ya, Buka Polsek ini. Ya, Buka Polsek tidak berani di sini karena yang hadir bawa senjata semua ini. Bawa pistol semua ini, gak ngatasi nanti. Pak Daramil atau yang mewakili Pak Kepala KUA, alhamdulillah ini kalau setiap kegiatan didahului Pak Pengulu enak ini, aman semuanya nanti. Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, dapil berapa ini? Dapil 4 nih ya, Mas Denny. Dan tadi ada lagi yang dari Golkar tadi, Bu Yuni ya. Seluruh tamu yang hadir ini ada dari beberapa dari MWC setempat ini, dari Wanorjo, dari Pojentrek, dari Paserpan, ada Gendang Wetan, ya ini Gendang Wetan ini. Dari beberapa kepala desa, ini ada ini dari mana ini, dari Kelinter, terus dari mana saja ini, dari Tangkulangin, dari beberapa kepala desa. Ini kan punya Kejayaan ini 24 desa nih ya. Seluruh pengurus ranting yang hadir, alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa melaksanakan pengukuhan atau pelantikan pembacaan ikrar baiat pengurusan Majelis Wakil Cabang Jamiatul Ulama Kecamatan Kejayaan. Semoga apa yang kita baca, apa yang dibaca oleh para pengurus itu bisa dipahami dan diterjemahkan untuk kemudian dilaksanakan. Yang pada intinya, kalau kita ngambil secara global, kita dituntut untuk berkhidmat. Kepada siapa? Sering kita membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, sebagaimana yang kita baca tadi. Itu khidmat kita. Ada satu hadis yang menyampaikan bagaimana kita berkhidmat. Ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihah. Al-mu'azzamuddin an-nasihah. Maka sahabat bertanya,
Liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Lillah, wali rasulih, wali kitabih, wali malaikatih, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk nabi-nabinya Allah, nasihat untuk kitab-kitabnya Allah, nasihat untuk pimpinan-pimpinan muslimin, dan pada masyarakat secara keseluruhan. Ini kadang-kadang kita memang agak apa ya, begitu kita tanyakan, loh kok pangeran kok dinasihati gitu. Ini sebenarnya dilakukan dia loh. Apa yang kita lakukan ini adalah penerjemahan dari apa yang ada dalam kandungan hadis ad-din an-nasihah. An-nasihah itu adalah memberikan yang terbaik untuk yang dinasihati. Al-mansuh itu nasihat. Ya, kita sering nasihat itu bermakna nuturi, itu masalahnya. Sebetulnya bukan cuma itu. Jadi memberikan yang terbaik, khiyazatul khair lil ghair atau lil mansuh, memberikan yang terbaik untuk lainnya atau al-mansuh yang dinasihat. Kita memberi yang terbaik untuk Allah. Jadi segala sesuatu hal yang baik kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana kita sering membaca bila mana kita mendengar orang kena musibah atau kita mendengar orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sering membaca ini, cuma kadang-kadang kita apa sih sebetulnya yang kita baca? Kalau seperti hanya unen-unen untuk orang mati saja itu. Padahal yang mati ya sudah nggak dengar itu. Artinya ketika kita mendengar orang yang meninggal, kita juga akan seperti itu. Dan orang yang meninggal ini adalah kembali kepada Allah. Dan berarti segala sesuatu yang ada pada kita itu akan kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah. Dan Allah inna wa thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka kita harus memberi yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian. Kemudian nasihat kepada Rasul. Sama, kita memberi yang terbaik untuk Rasul dengan ittiba semaksimal mungkin kepada Rasul. Untuk berbuat baik pada sesama dengan penuh perhatian. Bagaimana la yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbul nafsi wa yakhun ma yuhibbu li nafsi. Begitu juga pada Al-Qur'an, pada kitab, dan pada immatul muslimin wa ammatihim. Nah, kita mungkin ngambil dari ammah. Nah, ini bagaimana kemudian proses Jamiah Nahdlatul Ulama secara kelembagaan untuk kita bisa terlibat di dalam masalihul ummah. Jadi apa yang dilakukan DNO itu ada pada intinya bagaimana kita bergerak pada masalihul ummah dalam segala bidang, dalam bidang agama, dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Tapi semua itu kadang-kadang kita berpikir bagaimana akan kita terlibat dalam keseluruhannya. Nah, maka kita butuhkan untuk bagaimana kita bersinergi pada potensi-potensi yang ada pada masyarakat. Kita tidak akan bisa bergerak sendiri. NU tidak akan mampu untuk bisa bergerak sendiri. Kita juga sama. Maka apa yang tidak kita mampu berdiri sendiri, maka hendaknya kita bisa menggalang yang lainnya. Sehingga sering saya sampaikan,
apa yang dijawabkan oleh Kiai Jafar Shadiq, kemudian saya terjemahkan yang lainnya. Jadi bahasa sederhana dulu Kiai Jafar Shadiq itu. Nah, saya waktu menjadi pengurus itu sebetulnya yang meminta itu Kiai Jafar Shadiq. Awal saya terlibat di kepengurusan NU. Kalau saya keterlibatan di NU itu tidak lama. Saya belum menjadi pengurus itu rapat namanya rapat NU itu, ya saya nggak tahu juga. Mesti Kiai Muhammad itu mesti ngajak saya, sering ngajak saya. Ya waktu itu belum jadi mantu. Kira-kira BI Kenet tak jadi mantu begini ya. Akhirnya dijai. Ya. Itu rapat ya, beberapa kali rapat. Bahkan saya itu ikut muktamar itu nggak jadi pengurus. Dan misalnya ini rumusan PWNU untuk dibawa ke apa namanya itu muktamar, saya juga ikut. Itu saya belum jadi pengurus, belum jadi apa. Baru kemudian saya diminta Kiai Jafar Shadiq, saya menjadi ketua Izhari. Wah, itu sangat lucu itu. Nabu terbang saja tidak bisa kok, roda itu tidak bisa. Akhirnya saya paksa untuk belajar nabu. Itu mesti abu kawan saya ini. Untuk bawa roda, dan suara saya tengik, ya begini kan repot nanti ini, bisa diketahui orang. Nah, biasanya kalau orang kiroat itu kan bisa orang tertidur kan, tapi kalau saya bawa bisa orang itu malah yang tidur bisa bangun ini. Kemudian ada konferensi tahun 96, saya haji 95, 96 ada konferensi MWC. Saya diundang sebetulnya. Saya datang pembukaan kemudian pulang. Tidak. Ada rasa-rasa gak enak iki. Kok iki ada terus iki dikongkon. Bener juga, saya dari di rumah ada Tebarisi itu datang ke rumah, sampean diminta untuk datang. Saya bilang untuk apa? Ya pokoknya saya minta kok. Saya sudah pulang itu. Dari situ ada Kiai Jafar Shadiq, Kiai Zaki, Kiai Nasor, Kiai Ghafur. Ini satu. Sampean kula suwun jadi ketua. Titik. Saya masih kalau mboten atus. Artinya pengkaderan yang saya lakukan tidak ada. Saya mboten atus jadi pengurus, mboten jadi niki. Ya pokoknya kula nyuwun. Mboten napa gelem sampean NU niki rusak ibaratnya wedel niki. Tanya seperti itu. Ya sudah. Maka saya berpikir. Terus waktu itu saya masih belum kawin. Nah, alhamdulillah di Nabil ini sudah jadi pengurus, dua anak itu ya. Ya, masalahnya bukan saya muda karena saya kawinnya telat, gitu loh. Akhirnya jadi ketua MWT sedurun Nabi itu karena apa ini ya? Karena kawinnya telat. Saya nggak tahu juga itu kok bisa telat. Tapi pikir ya saja nih rayu gak pati elek loh, tapi kok iso telat kawin itu. Saya bingung juga itu. Akhirnya mungkin Kiai Saaken akhirnya saya dipek mantu itu. Nanti dulu apa Saaken nih kalau setuwek dak rabi-rabi itu ya. Akhirnya gak payu. Akhirnya diambil sendiri oleh Yai. Ya saya mikir Saaken nih itu. Saya mikir Saaken gitu Kiai. Ya. Kemudian saya berpikir ini. Kiai Jafar Shadiq yang pesan satu. Dulu itu pada waktu itu saya membuat ya namanya waktu itu kan sudah biasa. NU dianggap narik urunan kan ya. Ya jadi setiap kegiatan mesti ada urunan itu masih Jian itu masih paham. Ya Haji Basit ini kan teman saya nih. Haji Basit itu dulu ketua apa itu Mabarot. Ya itu. Kan dulu kan ada lembaga sosial Mabarot. Itu masih saya awal itu. Sekarang kemudian lembaga itu ditiadakan. Ini Haji Munir, ini wakil dulu itu Haji Munir, sama-sama Kiai Baidowi. Alhamdulillah, wakil saya pertama itu jadi saya semuanya itu. Yang satu Mas Baidowi, kemudian jadi DPR. Yang satu jadi wali kota, Pak Aminur Rahman, itu wakil ketua itu. Periode pertama itu. Wah, dulu masih sepeda Vespa Udut itu masih itu. Kemana-mana ya, dia bawa Vespa, yang bawa sepeda itu. Sepeda motor itu. Jadi pengurus rapat itu
Ya sebagian yang punya sepeda motor. Kalau rapat di Pasuruan itu enggak sampai 50% yang bawa sepeda motor. Masya Allah sekarang itu. Kalau rapat MWC di Warung Bowo itu penuh mobil itu. Pak pengurus MWC bawa mobil semua. Ya kecuali yang tidak punya, itu aja sudah. Nah itu. Cuma penuh, saya lihat loh, Masya Allah. Seperti ini. Pojente gaya sepatu roda itu utuh dan itu. Nah, ini yang kemudian ini yang menjadi dorongan mereka. Bagaimana juga waktu itu ya kita ya apa ya setiap kegiatan minta, minta. Kemudian ada yang melapor pada Kiai Ja'far Shadiq. Beratlah. Apa jawaban Kiai Ja'far Shadiq? Kamu jangan malu. Sebab yang kamu lakukan bukan minta. Ini sebetulnya di Kifayatul Adqiyah itu ada itu. Kitab apa namanya? Kitab Fitorikatul Aulia itu. Jadi ngaji kepingin jadi wali itu, Kifayatul Adqiyah itu. Ngaji kepingin jadi wali. Saya sudah ngaji pernah, nguruk pernah, ya jadi wali. Karena saya sudah punya anak 6, jadi wali saya sudah. Iya, saya sudah punya anak 6. Cuman ini masih belum diresmikan. Jadi kalau sudah saya mengakadkan, itu resmi wali sudah ini. Selama masih belum mengakadkan, kasih dulu resmi saya ini. Belum resmi dikatakan jadi wali. Kiai Ja'far Shadiq enteng. Enggak apa-apa, jangan malu. Saya tidak minta itu. Saya mendorong orang untuk sedekah. Cuma itu aja. Di Kifayatul Adqiyah itu ada cerita pada zaman Imam Junaid. Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada orang masyhur bil wilayah. Jadi orang masyhur dengan dia dikatakan wali. Cuma kemana-mana dia minta uang. Dulu ada. Kalau yang sepuh-sepuh masih nututi itu. Gus Ud itu loh namanya Pager, Pager Wojo. Itu kemana-mana orang itu diambil karena dia minta. Cuma semua ada sirnya, ada sirnya semua. Nah, wali itu seperti itu. Benar ada salah seorang punya perasaan gak enak, hanya tanya pada Imam Junaid. Imam Junaid, ya karena layar wali lah wali, jadi kalian tahu kan sesama wali. Orang itu kalau dalam satu profesi itu mesti tahu. Kalau profesinya lain itu sulit. Saya punya saudara itu profesinya kawin. Profesinya itu. Jadi kalau ada orang kawin, tahu. Oh ini tahu nih. Rondo kita dikawin kita tahu semua, Masya Allah. Bagian dia masuk dalam profesinya itu sudah. Iya, ada itu. Saudara saya, tapi saya nggak perlu menyebutkan namanya itu. Itu ya. Jadi ya, orang satu profesi gitu. Mas Denny ini, Mas Denny ini kan DPR kan tahu kan profesinya DPR saja betul sudah iku. Karena dia profesinya kawinan, ya tahu nanti. Oh potongan ini kawinan nih, lu ya tahu, ya tepat, jawabnya tepat. Oh ini kawan nih, ya benar. Ya layar wali lalu wali, itu ya. Kemudian Junaid ditanya, apa jawaban Imam Junaid? Ini yang kemudian apa yang saya pikir apa yang disampaikan oleh Kiai Ja'far Shadiq. Karena beliau adalah mantan Rois MWC Kejayan, kemudian pernah jadi Katib PJ kayak Pasuruan, wakil Rois PJ Pasuruan. Jadi saya banyak menimba ilmu dari beliau sewaktu saya menjadi ketua MWC di MWC Kejayan. Saya 2 periode di MWC Kejayan ini. Jadi ganti waktu itu digantikan Yus ya, kemudian 2 periode ganti Ibrak. Nah, saya minta, coba besuk, coba yang lainnya carikan itulah. Aku jadi nabur sekarang ini. Aku membuat mana jadi saya mikir itu. Nah, Imam Junaid ini menyamai begini. Saya tanya sekarang, hadis Rasulullah, yadul ulya khairun min yadis sufla. Kalau diterjemahkan dengan makna tafsir, makna tafsir ya, terjemahan tafsirnya, memberi
lebih utama daripada menerima. Memberi lebih utama daripada menerima. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Jangan akan jadi balik. Coba gini, saya minta kepada kamu cuma supaya posisi saya derajatnya tidak rendah, maka dibalik, yang minta di atas, yang beri di bawah ini. Ya enggak begitu kan. Nah, artinya kan yang memberi itu lebih utama daripada yang menerima. Enggak mungkin wali itu derajatnya asor. Karena enggak mungkin wali itu kok jaluan. Orang jaluan itu mesti derajatnya asor. Sedangkan wali itu dia sangat menjauh terhadap hal yang demikian. Wali itu orang yang menjaga pada muru'ah, waroknya, muru'ahnya itu terjaga yang namanya wali itu. Dan ini kok bisa? Nah, terus Imam Junaidi menyampaikan hadis tersebut kalau kita terjemahkan, orang memberi yang merupakan harta, yang mana harta ini sebetulnya tidak ada nilai. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha, kan gitu kan? Tidak ada nilainya harta ini. Loh, itu saja yang memberi itu posisinya di atas. Saya tanya, bagaimana kalau yang diberikan itu pahala? Nah, ini orang memberi uang saja itu tingkatannya, pangkatnya tinggi. Apalagi kalau yang diberi pahala. Nah, terus gimana loh? Apa yang dilakukan oleh wali itu, dia tidak meminta. Hakikatnya dia itu memberi. Nah, ini yang dimaksud oleh Kiai Ja'far Shadiq. Jadi kita di NU, karena kan tidak untuk kepentingan pribadi kan, kita tidak untuk kepentingan kita sendiri. Apa yang kita lakukan pada waktu itu, saya biasanya setiap bulan Ramadan mengadakan santunan, mengadakan ini, jadi lembaga sosial itu, kemudian bulan Maulud dan seterusnya. Apa yang kita lakukan tidak untuk kita sendiri, cuman mendorong orang itu untuk kemudian sedekah. Dan dengan cara kita minta sedekah berarti kita mendorong orang itu untuk mendapatkan pahala. Ya betulnya kita tidak memberi pahala karena yang memberi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menjadikan sabab. Lihat, kalau kita di Ja'far Shadiq, jangan malu. Panjenengan pengurus MWJ katakan ada koin, kemudian gerakan koin, gerakan ini dan sebagainya, kita tidak usah malu. Jangankan di organisasi ini ya, negara ini dibangun atas minta-minta. Ya mohon maaf nih Pak. APBN itu berapa persen dari pajak sekarang? Kalau dulu zaman tahun 70-80, sumber APBN terbesar itu dari minyak. Itu awal 70-80 dan sebagainya. Sumber daya alam. Karena itu pajak nggak begitu banyak waktu itu. Nggak banyak yang dikena pajak, itu nggak banyak. Sekarang sudah menipis. Dan negara-negara seperti Singapura, negara-negara Eropa, hampir mayoritas itu untuk menggerakkan negaranya ya dari pajak. Pajak itu apa? Ya minta. Kalau kita marung, katakan di KFC atau di apa, kalau habis kita 100.000, mesti kita bayarnya 115.000. Nekan 10% itu kan, BPN. Kemudian sebelum itu dia kena beli ayam, kena pajak, ini kena pajak, itu semuanya. Sebetulnya kalau harga yang kita bayar itu sebetulnya cuma sekitar 75.000, cuma kita bayar lebih dari 100. Dari mana? Minta. Cuma dalam istilah pajak. Nah dari mana nih? Untuk kemaslahatan masyarakat. Harusnya. Nah, bukan harus diembat lain lagi itu kan. Ini kan harusnya kan seperti itu. NU sama, cuma dalam bentuk yang lainnya. Kita bukan suatu organisasi nirlaba, kita bukan suatu organisasi keuangan dan sebagainya. Cuma kita menggerakkan masyarakat. Nah, sehingga kemudian saya terjemahkan lagi, marilah kita jadikan NU ini sebagai jembatan. Apa fungsi jembatan? Jembatan itu adalah memindah.
Jembatan fungsinya memindah. Mobil yang ada di utara dipindah ke selatan, yang selatan ke utara. Terus begitu. Dia tidak minta jembatan untuk mobil kemudian diam di situ. Nah, kecuali pas macet, ya karena kemacetan aja. Tapi fungsinya jembatan tidak. Nah, NU seperti ini. Potensi di masyarakat kita besar. Cuman juga kebutuhan orang lain, ketidakberdayaan orang lain juga banyak. Sehingga marilah ini NU ini menjadi jembatan. Ada potensi bidang agama, bidang fikih banyak. Cuman yang membutuhkan juga banyak. Lah, ini keterlibatan NU di sini. Kalau dalam Risalatul Mu'awana ada orang itu bilisani makolihi membutuhkan, ada bilisani halihi. Cuman kalau masalah ilmu jarang orang itu menyampaikan kebutuhannya bilisani makoli, kecuali orang-orang alim. Kecuali orang-orang alim. Kalau orang-orang alim, maka bilisani makoli dia akan menyampaikan kebutuhannya. Saya tidak paham, saya mutolak Anda paham nih, paham. Cuma kalau orang umum jarang. Cuma lisanu hali membutuhkan. Terbukti sholatnya tidak benar, wudunya tidak benar, kemudian muamalahnya tidak benar. Ini kata Imam Abdul Al-Haddad, lisani halihi itu dia itu menunjukkan kebutuhan. Nah, inilah kemudian NU. Karena itu hendaknya NU terlibat bagaimana mengawal di musola ini apa sudah ada pengajian, di masjid ini apa pengajian. Coba kemudian dicek pengajiannya apa. Jangan cuma pengajian yang isinya provokasi, provokatif dan sebagainya. Karena dibutuhkan masyarakat dalam bidang fikih masih banyak. Orang yang tidak mengerti secara benar bagaimana nutupi aurat itu masih besar. Orang yang tidak mengerti bagaimana fardu wudu itu sama. Nah, ini peranan NU ini. Begitu juga dalam bidang yang lain. Sehingga apa sih tujuan kami di PCNU membuat rumah sakit, membuat universitas dan sebagainya. Ini hanya membuat satu jembatan. Karena yang kita butuhkan ke depan itu besar sekali. Kalau kita akan berbicara tentang masalah syariah, kata fikih dan sebagainya, pondok sudah banyak. Bagaimana kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan, bagaimana kebutuhan masyarakat dalam bidang teknologi, bagaimana kebutuhan masyarakat dalam bidang perdagangan dan sebagainya, itu juga harus kita lakukan. Nah, sehingga nanti ini kan diadakan musker ya, cobalah untuk musker nanti ke depan kita petakan apa sebetulnya kebutuhan yang mendasar di Kejayaan, potensi apa yang ada di sini. Lagi tinggal kemudian menggadukkan lewat jembatan Nahdlatul Ulama untuk kita menyalurkan. Nah, cuman ini bukan hal yang gampang memang kita menjadikan seperti itu, karena bangun jembatan pun juga besar sekali. Ya, lah sama. Potensi-potensi yang ada DPR, ada pemerintah, ada desa dan sebagainya. Kita bergerak, sama-sama bergerak. Nah, sehingga inilah yang kemudian apa yang disampaikan oleh ketum kita ke depan, bagaimana NU ini terlibat dalam masolihul ummah, riayatul ummah. Inilah yang kemudian ketum sering menyampaikan fungsi dari NU adalah riayatul ummah limasalihil ummah. Kita berkiprah untuk kita terlibat dalam menjaga ini untuk kebaikannya, sehingga apapun nanti yang kita harus kita lakukan. Terakhir, karena ini menjelang tahun politik atau politik dan sebagainya, saya mohon NU bisa melihat jangan sampai terlibat kemudian akan menciptakan suatu kegaduhan dan yang lainnya. Tapi bagaimana kita bersikap karena landasan kita baik pribadi, organisasi sudah dibatasi dengan khitoh. Nah, jadi untuk hal yang bersyariat maka kita terbatas dengan mazhab 4, akidah mazhab ini. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus dilandasi pada hukum. Tidak boleh kemudian tidak hukum dalam segalanya. Dan ini juga harus dilakukan di NU. Nah, untuk mengarahkan orang dan sebagainya, NU secara kelembagaan dia tidak terlibat dalam satu fraksi politik. Cuman kita akan berbicara politik
politik kebangsaan, politik umat yang untuk kita mencapai masalihul ummah, dalam riayatul ummah itu harus kita membutuhkan politik, ad-din, as-siyasah. Untuk kita bisa menjalankan agama, untuk kita berdakwah dalam agama, itu harus ada siyasah. Siyasah itu dakwah. Ini yang dimaksud politik di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karena itu, maka apalagi dalam ini tanggal 10 sudah ada 5 desa untuk pemilihan desa. Saya mohon NU di masing-masing ranting, di kejadian di ranting itu bisa menjaga kondusivitas secara kelembagaannya. Hak pribadinya terserah, jenengan nunggu hak pribadi, kita tidak membatasi hak pribadi orang. Cuman sebagai warga NU dan pengurus NU, keterbatasan kita sudah dibatasi di khitohannya dia dalam segala perilaku. Nah, begitu juga nanti dalam ajang politik ke depan, sama apakah pilpres, pilek atau pil-pil yang lain. Maka NU secara kelembagaan kita tidak terlibat dalam salah satu partai, salah satu fraksi dan yang lainnya. Cuma yang kita kedepankan adalah bagaimana kita melihat masalahul ummah dalam rangka untuk riayatul ummah. Ini sedikit yang disampaikan. Selamat menjalankan musker. Semoga nanti merumuskan kebijakan yang bagus, yang bisa diaplikasikan, yang bisa dijalankan untuk ke depan. Dan semoga kita semua sekali lagi kita mendapat inayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.